Oke guys, ini adalah video tentang kasus pembelian iPhone dan penipuan Lion Parcel dan Tokopedia yang melibatkan banyak sekali orang. Gua akan berusaha membuat video ini tidak di-cut sama sekali biar semakin real ceritanya karena memang ini adalah kejadian real. So yang belum tahu, jadi gue akan cerita dengan singkat. Gue membeli iPhone 13. Gue membeli iPhone 13 128 GB warna hitam iBox dan second. Oke. Gue membeli di Tokopedia dengan seller yang namanya Gadget68. Kenapa gue memilih seller itu? Karena rating pembeliannya itu ulasannya 4,6. Bagi gue, rating 4,5 ke atas sudah layak untuk gue beli gitu. Karena gue nggak mau muluk-muluk sampai 4,9 dan sekian-sekian. Gue mempertimbangkan kenapa gue pilih dia, karena barangnya terlihat masih bagus di foto dan ulasannya cukup banyak. Dia menjual barang udah hampir 1000 unit gitu. Dan menurut gue dengan rating 4,6, it's okay lah, layak gue beli gitu. Singkat cerita, tanggal berapa ya? Gue ambil kalender sebentar. Tanggal 26, gue melakukan order itu. Dan tanggal 27-nya dikirim sama dia. Alias besoknya dikirim sama dia. 27 itu hari Jumat. Oke. Singkat cerita, hari Minggunya barangnya datang guys. Tanggal 29. Dan ternyata barang yang datang itu sebesar ini dan ada video unboxingnya di sini. Ya, kalian bisa lihat. Dari awal sebenarnya saya udah curiga karena masa sih box iPhone yang cuma sebesar ini dibungkusnya pakai segini gitu. Itu awal kecurigaan saya dan beratnya tuh ringan banget. Beratnya ringan banget. Itu adalah sebuah poin utama, beratnya ringan banget. Jadinya gua bingung pas gue pegang. Gue kayak gini, ini beneran iPhone ya? Di dalam hati gue. Gue lihat lagi deket-deket. Beneran dari Gadget68 gitu kan. Terus, akhirnya gue unboxing. Karena gue udah curiga, jadinya gue video unboxing. Unboxing gue pakai kamera HP, gue taruh gini. Nah, videonya di sini. Gue taruh, gue buka, seret. Karena tebel banget guys. Itu bener-bener tebel banget dia punya packingannya. Udah akhirnya setelah bermenit-menit gue buka, akhirnya keluarlah box hijau, packingan hijau, bubble wrap warna bubble wrap putih yang dilakban hijau Tokopedia gitu. Itu adalah packingan dari si seller gitu. Abis itu pas gue buka, yang gue beli adalah iPhone 13 hitam yang datangnya iPhone 13 Blue dan ini hanyalah kotaknya aja. Dan di video pertama gue udah bilang kok ini hanya kotaknya doang, nggak ada iPhone-nya, dan disitulah titik permasalahannya. Lihat guys, cuma kitab-kitab doang, nggak ada iPhone-nya tuh. Apaan gitu? 11 juta aku beli kayak gini. Otomatis gue marah. Gue langsung chat sellernya. Saya marah. Gue bilang kayak gitu. Kenapa kirimnya dos kosong gitu. Terus gue langsung pencet komplain di Tokopedia. Terus dalam hitungan menit, 5 menit kalau nggak salah, sellernya langsung menelpon gue. Sellernya langsung video call. Dia bilang, ini kenapa, masalahnya apa gitu. Dengan mukanya yang bingung itu. Gue bilang, ini iPhone-nya kenapa kirimnya warna biru dan gak ada isinya. Dan kalimat dia ngomong seperti ini. Enggak Gan, itu bukan iPhone saya kirim iPhone warna hitam. Dia bilang, saya kirim iPhone warna hitam dan itu bukan iPhone saya, dia bilang. Dengerin baik-baik guys. Terus gue nunjukin, belakangnya juga kayak gini. Ini box KW. Terus dia masih bilang lagi guys, oh iya, yang punya saya itu ada emailnya apa segala macam di belakang, kata dia. Gitu.
wah ini kesalahan dari pihak Lion, dia bilang. Karena bungkusannya beda katanya, di packing ulang, mungkin udah dibongkar. Dan pas gue cek kembali video unboxing gue, yang ini, ternyata memang ada bekas, apa ya, bekas repacking, ya, dari foto yang dia kasih dengan yang gue terima itu ada bekas repackingnya nih. Kalian bisa lihat, 1, sini, 2, nah ada 2 kan. Dan foto yang dia kirim tuh seperti ini, nah beda ya. Jadi gue tuh menaruh kecurigaan terhadap Lion Parcel. Bisa jadi ketika proses dia taruh ke gerainya, dibawa ke warehouse, bisa jadi di antara proses itu terjadilah kesalahan ini, ada oknum apa segala macam. Gue nggak ngerti. Yang gue tahu, gue kena tipu. Barangnya ini, gitu. Abis itu, gue langsung komplain di Tokopedia. Abis itu dia bilang dia mau usut hari Senin. Sellernya bilang gitu, dia mau usut hari Senin. Karena pas hari Minggunya menurut dia udah pergi dan tutup gitu. Oke lah, di hari Minggu itu, tanggal 29, gue ada posting satu video. Gue ada posting video yang ini. Nah, video gue unboxing. Dan di hari Seninnya gue ada posting satu video lagi yang ini. Nah, itu gue posting part satunya tentang kejadian ini. Gue menceritakan apa yang udah gue ceritakan barusan gitu. Nah, di part 2 ini adalah kejadian lanjutannya. Bagaimana prosesnya hingga saat ini yang statusnya masih belum kelar. Oke, jadi setelah kemarin gue bikin video itu, gue udah kirim ke Lion Parcel, gue kirim ke Tokopedia. Tidak ditanggapin guys, dari hari Minggu ke hari Senin. Tidak ditanggapin, belum ada kabar apapun, tidak ada chat masuk, tidak ada apapun selama 1 hari. Jadi gue memutuskan untuk berusaha untuk memviralkan lebih tepatnya. Jadi gue posting di YouTube yang kemarin itu, dan gue posting di IG Story. Nah, gue ada posting seperti ini. Nah, gue ada bikin beberapa story, 5 atau 6 story. Gue tag satu-satu dari Tokopedia-nya, Lion Parcel-nya, dan pastinya gue nge-tag orang yang cukup berpengaruh dan menurut gue bisa membantu, yaitu CEO dari Lion Parcel itu sendiri, Denny Sumargo. Gitu. Jadi selain gue ngomel-ngomel, gue menceritakan kasus gue sambil nge-tag mereka bertiga. Gitu. Layak gak ya dibilang mereka bertiga? Tiga inilah gitu. 2 instansi dan 1 public figure ini gitu. Setelah gue tag segala macam, di story pertama ketika gue nge-tag, dalam 10 menit, Lion Parcel langsung nge-DM gue dengan akun aslinya pastinya yang udah centang biru. DM-nya seperti ini. Nah, kalian bisa lihat. Gue sambil buka aja biar nggak salah informasi ya. Jadi Lion Parcel yang centang biru itu, mana nih? Gue buka dulu ya. Nah, ini. Setelah gue bikin videonya itu, dia tulis, "Hai Kak, Mimin turut menyesal dan mohon maaf atas ketidaknyamanannya." Dia nanya, gue ini sebagai pengirim pos atau penerima? Terus gue jawab, gue penerimanya gitu. Dan dia bilang, mohon dibantu informasikan nomor telepon bla 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 dan kronologi. Oke. Gue berharap di chat pada waktu itu, lewat WA atau di telepon. Tapi kenyataannya tidak sama sekali. Itu gue update story jam 8.30 pagi ya. At morning 8.30 guys. Gue nunggu sekitar 10 menit. Habis itu karena belum ada respon apapun, gue kirim video part 1-nya guys. Yang gue udah bikin hari Senin, yang udah gue upload di YouTube, gue kirim linknya ke Lion Parcel ID. Nah, terus abis itu belum ada balasan lagi, tidak ada respon, tidak ada apa. Terus gue bikin story lagi satu. Gue bikin story yang ini, ya. Gue bikin tulisannya cukup gercep sih, screenshotan chat yang tadi. Let's see sejauh mana mereka akan menindaklanjuti kasus ini. Gue sengaja bilang gitu, dan
Gue nge-tag Lion Parcel, Tokopedia, dan Denny Sumargo lagi, tapi gue hide tag-annya. Jadi gue turunin ke bawah biar nggak bisa dicari. Setelah gue posting itu 4 menit kemudian, Lion Parcel langsung tulis, "Baik, Mimin akan cek dahulu ya kak, mohon kesediaannya menunggu," gitu. Terus gue bilang, "Tolong dibantu karena saya sangat dirugikan sekali. Jelas saja 10.500.000 kok beli box doang, box KW kayak gini mah 200.000 gue juga udah bisa beli," gitu kan. Karena tidak ada penjelasan, habis itu gue screenshotin dia detail produk gue, screenshot yang ini, yang ada iPhone 13, segala macam detail pemesanan. Nah, habis itu tidak ada kabar. 5 menit kemudian dia ada chat lagi, Lion Parcel. "Terima kasih sudah bersedia menunggu. Perihal kendala kehilangan paketnya, saat ini kita push ke tim terkait." Intinya kayak gitu. "Untuk saat ini boleh diinformasikan update terakhir dari komplain Tokopedia-nya sampai mana?" Dia nanya seperti itu. Terus gue balas juga sampai menunggu video CCTV dari Lion Parcel. Gue bilang seperti itu. Dan tidak dibalas lagi habis itu. Habis itu gue screenshotin aja video yang screenshotan yang dari Tokopedia gitu. Habis itu 1 jam kemudian dia ada balas lagi, "Baik kakak, saat ini perihal komplainnya sudah kami teruskan ke tim dan sudah dibuatkan nomor pelaporan, disebutin nomor pelaporannya dan akan diinvestigasi klaimnya dan mohon berkenan menunggu proses investigasinya sampai," nggak ada dibilang sampai kapan sih. "Kami harap secepatnya bisa segera terselesaikan." Dan gue bilang, "Terima kasih, mohon dipantau terus." Dan dia bilang boleh tahu nomor resinya, gue input, terus langsung keluarlah foto ini guys. Tring. Nah, foto gue terima paket di mana di situ aja kalian bisa lihat muka gue lagi kebingungan kenapa beli iPhone yang barangnya cuma segini tapi paketnya sebesar ini. Kelihatan banget ya gue bingungnya. Terus karena belum ada jawaban lagi, belum ada konfirmasi apa, ini jam 10 ya BTW. Terus jam 12-nya, 12.30, gue bikin story lagi. Gue apa ya? Story ini gue tulis, "Tolong dikawal terus sampai setidaknya uang saya kembali." Gue bilang kayak gitu. Gue tag. Gue udah mulai tag, gue udah mulai kasih lihat gitu. @Lion Parcel, @Tokopedia. Dan gue tulis juga mohon bantuannya kok @Sumargo Denny. Gue kasih lihat bukti CCTV yang bisa kalian lihat. Nah, gue ada tulis juga kirim paket seperti ini, jadinya seperti ini. Nah, di saat itu, disclaimer, di saat itu pemikiran gue adalah Lion Parcelnya nggak bener. Gue masih berpikir positif ke sellernya dan suspeknya lebih ke Lion Parcel gitu. Nah, setelah itu Lion Parcelnya jam 5 sore baru bales, "Mohon maaf kali kak atas ketidaknyamanannya mengenai kendala dalam penanganan tim terkait. Mohon kesediaan menunggu agar akan dimaksimalkan agar kendalanya dapat segera teratasi." Dia bilang seperti itu. Sudah dari situ Tokopedia ada chat gue juga guys. Tokopedia cuma mohon maaf aja ya atas ketidaknyamanan ini. Mana ya? Wah, chatnya hilang guys. Tapi ada dari Tokopedia Care dan sepertinya gue ada screenshot. Dari Tokopedia Care dan dari Tokopedia centang birunya ada tulis juga. Intinya Tokopedia bilang mohon maaf ketidaknyamanannya bla 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 akan segera diurus gitu. Gak lama dari itu beberapa admin Lion ada chat ke gua. Nah, Tokopedia Care ada nih. Dan gak lama setelah itu Lion Parcel adminnya mungkin atau yang mengurus ini ngechat gua. Nih, bentar gue buka dulu. Dia bilang, "Selamat pagi kak, kami dari Lion Parcel. Sebelumnya kami dari tim
Sudah call ke kakaknya perihal kendala bla 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 bla. Sekali lagi mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Intinya dia menginformasikan bahwa kasus gua tuh memang ada dikerjakan dan sedang di follow up gitu. Nah, capek juga ya guys masalah ini. Singkat cerita, ada Lion Parcel juga, admin yang lain, itu chat gue. Selamat sore kak, saya Tama dari Lion Parcel Jakarta untuk melanjuti case yang sedang terjadi. Nah, ini gue screenshot aja nih, biar jelas nih. Gue balas baik, terus dia bilang, bisa saya telepon kak untuk konfirmasi terkait HP yang kakak pesan. Setelah ditelepon sekitar 10 menit, dia meminta kronologi. Ya gue udah ceritain kronologi ini berulang-ulang dan sampai capek juga sebenarnya. Tapi ya demi kasusnya cepet kelar, gue ceritain segala macam nih, screenshotan gue telepon sama dia. Gue ceritain segala macam dengan detail seperti yang kalian dengarkan dari tadi. Terus dia bilang, kami suspeknya ke sellernya pak. Begitu. Kenapa gue bilang, kok suspeknya ke seller? Iya soalnya sellernya tidak bisa memberikan data yang kami minta. Apa data apa? Sellernya tidak bisa memberikan video dia packing ataupun CCTV saat dia packing. Istilahnya dari Lion Parcel juga tidak bisa memastikan yang dia kirim tuh beneran hitam atau biru gitu. Bisa jadi ini permainan dari si sellernya, bisa jadi dari karyawan sellernya yang membuat ini terjadi. Seperti itu intinya. Terus gue masih berusaha berpikir rasional, gue masih berusaha berpikir jernih. Gue bilang, oke, anggaplah sellernya ada kemungkinan seperti itu. Gue langsung balik nanyanya gini, tapi bisa jadi gak dari pengantaran kurir yang di Pontianak ke rumah saya, dari sebelum itu kan prosesnya panjang ya. Ada dari gerai ke warehouse Bekasi ke Jakarta, dari warehouse Bekasi ke Pontianak ke kurir baru ke saya. Dari proses panjang itu bisa gak terjadi kalau dari orang gudangnya atau kurirnya atau apanya yang menukar ini? Menurut orang Lion Parcel itu si Tama, dia bilang nggak mungkin. Karena di situ orangnya istilahnya gajinya tidak terlalu besar, tidak mungkin dia mempunyai box iPhone seperti ini. Ketika dia bilang gitu, gue langsung ngerasa masuk akal sebenarnya. Iya ya, siapa yang punya box iPhone? Dia berarti dia beli iPhone, dia punya boxnya, terus dia tuker gitu. Bisa ada kemungkinannya, tapi sangat kecil. Karena ini HP barunya aja 12 juta. Cukup mahal untuk sebuah HP, dan kemungkinan besar orang-orang yang bekerja di warehouse itu kemungkinan besarnya tidak akan membeli HP seperti ini. Bukan berarti tidak mungkin, tapi kemungkinannya kecil. Gue sambil minum guys, capek. Setelah Tama bilang gitu, gue jadi ngerasa betul juga. Pemikiran dia tidak salah, tapi gue nggak membenarkan juga. Karena gue sampai sekarang suspek kedua-duanya sebenarnya. Bisa jadi dari sellernya yang aneh, bermasalah, bisa jadi dari Lion Parcelnya gitu. Nah, akhirnya gue bilang, ya udah, yang penting pihak Lion Parcelnya itu mau tetap follow up ke seller dan mau menyelesaikan kasus ini. Karena gue udah cukup capek sebenarnya. Terus tiba-tiba si sellernya mengirimkan video CCTV guys. Nah, CCTV itu memperlihatkan di mana seller itu memberikan paket hijau itu dalam bentuk yang masih hijau seginian. Itu ada di gerai, dan di malam harinya, nih video yang ini, itu pengambilan barangnya ke warehouse itu masih dalam bentuk paketan hijau seperti ini. Di sini setelah melihat CCTV itu sebenarnya gue lebih pro atau lebih condong kalau si sellernya itu yang bener. Sellernya mengirimkan warna hitam sebenarnya gitu kan.
dan dari pihak layan parcelnya yang kirimnya nggak bener gitu, diubah atau diapain. Habis itu temen gue ngomong juga, nggak bisa seenaknya juga kok katanya. Bisa jadi si sellernya, yang dia kan cuma ada kirimin satu foto ini guys, bisa jadi si sellernya itu emang dari awal tuh ngebungkus yang ini gitu. Bisa jadi ngebungkus yang ini, terus dia bungkus hijau-hijau seperti itu, dan dia langsung kirimnya ke layan parcel. Dan kebetulan layan parcelnya itu, nah ini ada satu cerita missing dikit. Jadi menurut layan parcelnya itu, membungkus kembali adalah SOP-nya mereka ketika mengirim barang elektronik guys. Jadi misalnya menurut mereka itu bungkusan ini kurang bagus, kurang aman, makanya ada stiker fragile yang di sampingnya. Menurut dia kurang aman, dia itu akan membungkus kembali, dan itu sudah diakui oleh admin ini yang namanya Tama. Dia udah telepon langsung dan dibilang itu ada SOP-nya mereka. Gua nggak peduli ini SOP benar-benar ada atau tidak. Yang pasti ini terjadi gitu. Kebetulan aja mungkin ketika si sellernya berusaha menipu dan mencari celah tuh walaupun dia lewat Tokopedia, tapi kalau gue misalnya pas datang barangnya unboxing yang nggak di videoin, terus pas gue bilang ini barangnya bla 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 bla, terus dianya bilang nggak ada video unboxing, terus guanya kena lewat aja kena tipu, mungkin dia cari celah seperti itu. Dan kebetulan juga layan parcelnya double bungkus, jadi dia bisa melempar kesalahannya ke layan parcel. Bisa jadi guys. Cuma gue jadi makin bingung guys, karena apa ya, datanya tuh belum, puzzle-puzzlenya tuh belum kesusun guys. Ada satu bagian yang hilang, ada yang ini yang hilang. Nah, gue berpikir lama banget. Ya udahlah, biarkan waktu yang menjawab. Soalnya dari pihak layan parcel juga mengatakan mereka akan mencari CCTV di mana CCTV itu ada di warehouse-nya, pembungkusan dan proses packingnya gitu, untuk membuktikan bahwa packingnya itu tidak dibuka gitu. Nah, ya udah, gue pikir biarkan waktu aja lah nanti prosesnya. Toh di Tokopedia komplainnya sampai tanggal 2 November gitu, which is 2 hari lagi ya. Sekarang kan tanggal 31 Oktober ya. Sampai 2 November. Kalau sampai 2 November si sellernya tidak memberikan bukti yang otentik kalau dia memang mengirim iPhone hitam, otomatis uangnya masuk ke gua balik. Ya, gua tetap dirugikan waktu gitu. Dan akhirnya pulang kerja itu udah jam 5. Gue nge-gym dulu, pas lagi selesai nge-gym, tiba-tiba Tama ini, si orang dari layan parcelnya itu forward ke gue seperti ini. Nah, ini gue screenshot aja. Dia pertamanya nanya, ada pakai asuransi gak? Ada, gue kirim screenshotnya. Asuransi, oke, dia bilang. Habis itu jam 7 dia bilang, dia forward, terus tulisannya gini, untuk info paket order warna hitam tiba-tiba berubah jadi warna biru. Karena memang kalau order di Topet barang kita kirim random, itu berarti dari kalimatnya seller kirim ke layan parcel dan layan parcelnya forward ke gua. Dia bilang kayak gitu. Untuk info paket order warna hitam tiba-tiba berubah jadi warna biru karena memang biasa kalau order di Tokped barang kita kirim random. Kalimat itu sebenarnya gue udah dis banget. Di video call waktu itu lu bilang barang lu warna hitam dan lu bilang di belakangnya ada emailnya. Lu jelas ngomong kayak gitu ya Pak. Dan tiba-tiba lu menyangkal kalau oh ini iya kita kirim random, berarti lu menjilat ludah sendiri. Dari sini baru sampai kalimat ini aja gue udah makin curiga bahwa memang ini adalah kerjaan si seller. Terus dibilang tidak bisa request warna. Oh my god. Sampai harus naik nafas gue. Ini ya. Ngomongnya apa sih gue? Di lapak Tokopedia-nya kamu tulis iPhone 13 128GB iBox resmi tapi fotonya warna hitam. Ada gak sih orang yang mau beli setelah melihat ini tapi dia berekspektasi warnanya biru?
nggak masuk akal. Dan di keterangannya cuma tulis bekas iPhone 13 128GB black. Garansi, ada tulisan lagi 128GB black. Bukan random ya. Garansi resmi iBox. Garansi habis. Baterai health 86%. Fisik mulus 98%. Tidak ada minus. Kelengkapan full set. Harga net atau pas. Dia tidak tulis random. Dan dia tulis black dengan jelas. Dan kalau kita lihat halaman produknya yang live, produknya masih ada guys. Dan dia masih tulis black. Tidak ada tulisan random juga. Seperti tidak terjadi apa-apa. Sebenarnya udah ada beberapa yang beli. Dan ya kelihatannya warnanya hitam. Terus balik lagi. Dia ada tulis juga. Untuk jenis, dan memang kebetulan yang saya kirim warna biru. Kemarin Anda bilang Anda kirim warna hitam. Dan Anda menyangkal ini box bukan Anda punya. Jelas itu barang bukan punya saya. Anda masih bilang seperti itu. Dan ditulis lagi, untuk jenis barangnya sudah sesuai. iPhone 13 128GB iBox. Dari mana gue tahu ini 128GB dan ini iBox? Dari mana? Belakangnya aja kayak gini. Dan Anda juga bilang ini barangnya KW. Anda bisa lihat. Ya. Anda menyangkal dan Anda menjilat ludah Anda sendiri. Dan aku sudah suspek banget ke Anda. Gue gak akan bantu lu lagi. Ya Pak ya, kalau Anda nonton video ini, gue gak bakal bantu lu lagi. Gue akan menyelesaikan kasus ini. Dimana gue akan menerima uang gue. Dan gue gak akan membantu lu lagi. Kalau lu mau minta waktu tambahan, gak akan gue kasih. Dengan kalimat Anda yang seperti ini, sungguh munafik. Terus Tama tulis lagi, ini update dari seller Kak, apakah ada konfirmasi ke kakak? Aku bilang tidak seperti itu, dia konfirmasi ke saya, kalimat dia berbeda. Terus Tama tulis lagi, baik Kak, untuk pembicara mengenai informasi warnanya, apakah antara kakak dan seller itu kapan ya Kak? Kita coba langsung telepon si Tama guys, semoga diangkat. Semoga diangkat ya guys. Ini videonya tidak kita potong biar benar-benar original. Kalau nggak diangkat nanti ya kita langsung closing aja. Intinya kasus ini belum kelar dan abis ini kita akan ngebahas ke Denny Sumargo. Karena ini kasusnya panjang, gue jadi gitu banget guys. Puzzle-nya tuh banyak banget gitu. Kayak mau menyelamatkan diri dari permainannya Jigsaw, tau gak guys? Gila banget. Ini apa ya? 10.500.000 itu menurut gue besar guys. 10.500.000 plus ongkir udah hampir 11 juta. Jadi gue bilang 11 juta. Itu tuh besar guys. Untuk UMR di Pontianak itu cuma 2 jutaan. Untuk ngumpulin 11 juta tuh butuh berapa bulan gak makan guys. Ya. Nah, karena dia gak jawab, kita langsung ke topik selanjutnya. Gue kan tadi ada bilang, gue mention Denny Sumargo. Dan ternyata Denny Sumargo itu ngebales gue di jam 2.48. Dia tulis, itu kenapa? Barangnya hilang. Diambil orang lain. Dia tulis kayak gitu. Di saat itu gue gak punya hak untuk memfitnah Lion. Iya, diambil Lion. Gue gak bilang gitu. Tapi gue ngejelasin kronologinya. Dari awal sampai akhir seperti yang gue ceritakan pada video ini. Terus di bawahnya dia juga tulis, gue kan ada tulis mohon bantuannya Kodensu, gue bilang gitu. Terus dia bilang jam 5 sore, dia bilang oke, gue hubungin Lion Pusat, dia bilang kayak gitu. Gue seneng banget. Terus gue langsung tulis terima kasih Kodensu, God bless Kodensu dan Ci Olive ya, gue bilang gitu. Karena ya gue followers mereka juga, gue penonton mereka gitu. Tapi di masalah ini ya berbeda gitu. Gue berusaha tetap tegas ya gitu. Terus jam 6-an dia kasih love dan dia tulis lagi, kabarin kalau nggak ada kepastian dan kejelasan. Dari sini gue merasa Kodensu itu luar biasa ya. Sebagai seorang, apa ya gitu bilangnya, artis, aktor, youtuber, selebgram, or anything, dengan centang birunya, dengan kesibukannya dia buat podcast, main basket, segala macam. Dia masih berusaha meluangkan waktu dan masih berusaha untuk menindaklanjuti kasus ini. Ya, memang posisi dia adalah seorang CEO dari Lion Parcel. Dan gue cukup senang dengan
jawabannya dia. Dia bilang kabari aja kalau nggak ada kepastian dan kejelasan. Artinya dia berusaha dan mau membantu. Ya kalau kasus gue itu menggantung, dia akan ngebantu begitu. Itu yang saya tanggapin, yang saya dapat, yang bisa saya cerna dari kalimatnya dia. So, ini udah 30 menit, videonya lumayan panjang. Tolong bantu kawal kasus ini sampai kelar. Ya, semoga tidak terjadi lagi seperti ini dan sampai jumpa di part selanjutnya, part 3 mungkin besok atau lusa, gue nggak tahu. Gue berusaha update setiap hari di Instastory gue, ya di Instagram. Langsung cek aja @yakob di bawah sini. Jangan lupa subscribe dan terima kasih. Thank you guys.